Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan Maulana Ishaq di Desa Kemantren ini tidak dilatar belakangi karena beliau ingin dakwah di Desa Kemantren, tidak. Tetapi kepentingan yang terpenting adalah beliau menyelamatkan diri dari ancaman Bajul Sengoro Belambangan. Oleh karena ia bermertua orang Hindu, sehingga dakwanya di sana tidak diterima. Ada rumor bahwa kalau nanti Maulana Ishaq tetap di Belambangan, maka Belambangan akan menjadi Islam semua. Sehingga mertuanya Menyak Semboyo mempersilahkan para patih-patihnya untuk mengusir Maulana Ishaq. Maulana Ishaq sendiri datang di Belambangan menjadi menantu Menyak Semboyo karena beliau memasuki sayembara dikala itu yang namanya Sekar Dadu menderita sakit yang lama tidak sembuh-sembuh, sehingga orang tuanya memberi sayembara siapa saja yang bisa menyembuhkan anaknya, ia akan diambil menantu, kalau lelaki, kalau perempuan akan dimasukkan keluarga raja. Alhamdulillah, dengan kudrat Allah, Maulana Ishaq memasuki sayembara itu ternyata berhasil, sehingga ia diambil menantu oleh Menyak Semboyo yang dia sendiri adalah orang Hindu, dan patihnya pun juga gigih dengan perjuangan agama Hindu. Karena sudah nampak Sekar Dadu hamil, para menteri-menterinya kerajaan pada waktu itu memberikan pemahaman kepada raja, kalau nanti Maulana Ishaq berada di sini, kita akan kehilangan agama. Nanti kalau Maulana Ishaq itu melahirkan anak di sini juga, kita akan kehilangan agama juga. Maka enaknya Maulana Ishaq kita usir dari sini. Hal itu sudah tercium oleh Maulana Ishaq, sehingga Maulana Ishaq istilahnya ngalah. Dia pamit sama nyonyanya yang sudah hamil untuk pergi jauh, tidak berada di sekitar Belambangan. Dia sudah pesan sama nyonya bahwa nanti setelah Gresik menuju Tuban, nanti ada sandi yang namanya Watu Tumpang. Waktu itu jalan Dandeles yang ada sekarang ini masih jalan setapak, bukan berarti sudah bisa dilewati kendaraan besar, tidak, hanya jalan setapak pada waktu itu. Di situ dia membuat sandi Watu Ditumpuk, istilahnya Watu Tumpang. Nanti sampean kalau sudah di situ, nanti sampean menuju ke kanan, ke arah utara, ke arah laut, nanti kamu akan jumpa saya. Setelah dia mau melahirkan, dia cari sungguh ke Maulana Ishaq sesuai dengan pesannya. Jumpalah beliau dengan Maulana Ishaq. Maulana Ishaq setelah melepas anaknya ke laut, dia kemudian berkawan dengan orang-orang Kemantren, masuk Desa Kemantren. Masuk Desa Kemantren itu saja dia tidak langsung terang-terangan dia itu menantunya mantunya Menyak Semboyo, tidak. Ya seperti orang biasa bergaul, berdakwah tanpa
menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah seorang ustadz, seorang anaknya Jimadil Kubro. Tidak, dia bermasyarakat biasa, tapi alhamdulillah dia berdakwah di sini berhasil. Dalam satu hari dia itu pamit sama santri-santri yang ada di Kementerian, dia mau pulang ke negeri asalnya, Malaka. Sehingga sejarah menulis bahwa Maulana Ishaq tidak ada di Pulau Jawa, pulang ke negeri asal, negeri Cempa. Mengapa beliau begitu? Karena dia menghilangkan jejak. Setelah dia beberapa tahun keluar dari Kementerian, kembali ke Kementerian lagi sampai mengakhiri hayatnya. Jadi dakwahnya Maulana Ishaq itu tidak tujuan utama, tapi tujuan untuk mengamankan dirinya dari pencarian orang-orang Belambangan yang mau membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 1 KKN reguler dari rumah UIN Wali Songo Semarang. Belakangan ini perbincangan mengenai moderasi beragama sangat menarik untuk dibahas. Menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dengan budaya yang beragam di Indonesia menjadi tolak ukur atau titik fokus gerakan moderasi beragama. Semangat moderasi beragama harus kita mulai dari diri kita sendiri, menanamkan pola pikir bahwa toleransi antar sesama umat beragama sangatlah penting agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Setiap agama pasti mengajarkan kasih sayang, rasa peduli, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan akidah. Seperti beragamnya agama, bahasa, budaya, dan suku yang ada di Indonesia. Dalam beragama, sebagian besar masyarakat di dalamnya akan menganut sebuah madhab, baik sebagai panutan atau pedoman dalam melakukan ibadah sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam setiap menjalankan kewajiban agama, kita selalu dituntut untuk belajar tiada henti sampai akhir hayat. Belajar memahami hal-hal baru di setiap sisi kehidupan, dan tetap menyelesaikan setiap permasalahan agama yang ada dengan cara agama masing-masing untuk mencapai sebuah toleransi yang diinginkan. Dalam perjalanan hidup ini, kita cenderung berhenti belajar. Hal ini dikarenakan kita punya pola pikir bahwa belajar ilmu selain ilmu agama itu tidak penting. Pemikiran seperti ini harus kita luruskan dengan baik, agar tidak menimbulkan rasa sesal di kemudian hari. Stigma yang menganggap bahwa suatu agama harus mengikuti pendapat satu mazhab tanpa menganggap mazhab yang lain itu adalah benar, atau lebih tepatnya menganggap suatu mazhab itu menjadi yang lebih benar di antara yang lain. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan konsep wasatiyah yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Keberagaman dalam beragama menjadi rahmat bagi setiap pemeluknya, bukan malah menjadi bencana untuk pemeluk itu sendiri. Tentu hal ini merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu perbedaan. Perbedaan adalah rahmat bagi alam semesta. Manfaat serta berkah dari menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran sangatlah melimpah. Terkadang, sikap saling tolong-menolong digunakan untuk orang yang mempunyai agama yang sama. Sikap seperti ini sudah dimulai sejak 2 tahun. Biasanya orang yang punya sikap seperti ini menganggap dirinya lah yang paling benar. Kita bisa belajar kepada Syekh Maulana Ishaq dengan sikap tolong-menolong meskipun berbeda agama. Seperti halnya beliau pernah menyembuhkan putri dari kerajaan Belambangan yang mana pada saat itu masih beragama Hindu. Beliau tidak memperdulikannya, karena bagi beliau nilai kemanusiaan memang patut dijunjung dalam kehidupan. Kita juga bisa belajar kepada Raden Kosim, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Derajat. Beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam tidak sedikit pun melalui kekerasan, akan tetapi melalui dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan metode yang paling bijaksana.
Dari keduanya, kita dapat menyimpulkan bahwa sejak dulu sudah ada cikal bakal moderasi beragama, akan tetapi dalam pendekatan yang berbeda. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat pada zaman dahulu jauh lebih sederhana dibanding pemikiran masyarakat zaman sekarang. Adanya teknologi dan era globalisasi saat ini ikut mempengaruhi pemikiran masyarakat pada saat ini. Toleransi yang dibangun oleh para pemuka pada zaman dahulu mengalami penurunan pada zaman sekarang. Masyarakat lebih milih acuh dan tak acuh terhadap suatu perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun perbedaan budaya.